Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online. Sekalipun ibadah online Bapak Ibu, kita yakin, kita percaya tidak mengurangi sedikit pun dari kuasa Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang luar biasa. Pagi hari ini Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, Tuhan sampai kapan semuanya ini berlalu? Mungkin ada yang mulai ragu akan janji Tuhan. Tapi pagi ini kita sama-sama menguatkan hati kita tetap percaya akan janji Tuhan, kita berharap akan firman Tuhan. Hanya Tuhan jawabannya Bapak Ibu. Seberat apapun, ingat dan yakinlah Tuhan sanggup menolong. Haleluya Yesus. Jalan hidupmu telah putus harapan dengan segala kekuatanmu, kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Jalan hidupmu telah putus harapan dengan segala kekuatanmu, kau tak mampu mengubah sendiri, masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas yang mencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang.
dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kalau kami dapat bersama-sama lagi untuk melihat live streaming ibadah Tuhan. Walaupun kami belum bisa bertemu secara tatap muka, tapi kami percaya Tuhan Kau sudah siapkan berkat Tuhan dalam setiap live streaming yang kami tonton Tuhan. Biar Engkau yang mau memberkati Tuhan untuk firman yang akan disampaikan buat hari ini. Engkau yang mau tuntun Tuhan supaya setiap dari kami bisa mengerti Tuhan arti dari firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami juga makin hari makin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat-jemaat yang lainnya Tuhan, supaya setiap dari jemaat ini juga bisa sungguh-sungguh Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, juga tetap Engkau lindungi dalam kesehatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom saudara, selamat pagi, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa bergabung kembali bersama dengan saudara dalam ibadah online GPPS Tropodo. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mari kita sama-sama berdoa, kita rindu untuk mengenal Tuhan lebih lagi, amin. Kita rindu untuk lebih bisa memperkenankan lebih lagi, dan kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita mau melanjutkan dari apa yang sudah kita pelajari dari kitab Kejadian. Dan pagi ini judul firman Tuhan adalah doa Abraham. Bisa kita katakan sama-sama saudara? Doa Abraham. 1, 2, 3. Doa Abraham. Haleluya. Saudara, kita akan sama-sama buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-18. Kita akan membaca beberapa ayat dan pagi ini kita belajar dari ayat 16 sampai ayat 33. Kejadian 18 ayat 16 sampai 33 agak panjang, tapi tidak kita baca satu persatu, kita hanya akan baca beberapa ayat saja. Saudara, dalam Alkitab kita di sana tertulis perikopnya adalah doa syafaat Abraham untuk Sodom. Saudara, ayat-ayat ini adalah ayat yang mungkin sudah pernah kita baca, bahkan mungkin sudah kita mengerti sejak dari kita sekolah minggu. Dan hari ini kita mau sama-sama melihat bagaimana kita bisa mempunyai hati seperti hatinya Abraham. Saudara, perikop ini seringkali disebut sebagai doa syafaat Abraham. Abraham berdoa untuk Sodom tentang doa syafaat. Dan ternyata doa syafaat ini adalah doa yang bermutu tinggi. Mengapa saudara? Nanti kita akan lihat sama-sama. Kita akan baca dulu dari awal dari perikop ini saudara, ayat yang ke-16. Doa syafaat Abraham untuk Sodom, ayat 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Siapakah orang-orang ini saudara? Dalam perikop sebelumnya dijelaskan ada 3 orang yang datang kepada Abraham, yang 2 adalah malaikat dan yang 1 adalah Tuhan sendiri. Setelah mereka bercakap-cakap dengan Abraham, kemudian mereka mau pergi ke arah Sodom. Ayat 17 saudara. Berpikirlah Tuhan. Kita perhatikan ayat ini. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Abraham memulai doa syafaatnya, ternyata ada satu hal yang dicatat dan ini begitu penting saudara. Poin pertama yang kita pelajari pagi ini tentang doa syafaat adalah Allah selalu menyatakan sesuatu dengan tujuan tertentu. Sekali lagi, Allah selalu menyatakan sesuatu dengan tujuan tertentu. Kembali kepada kisah Abraham berdoa untuk Sodom. Mengapa Abraham berdoa syafaat untuk Sodom? Karena Allah memberitahu kepada Abraham apa yang akan dilakukannya terhadap Sodom. Allah memberitahukannya kepada Abraham dengan tujuan tertentu.
Alkitab dengan jelas mengatakan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Ketika Allah menyatakan sesuatu kepada Abraham, kepada umatnya, Allah punya maksud, saudara. Dan ketika Abraham tahu akan hal itu, selanjutnya kita bisa belajar, Abraham mulai berdoa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa memulai doa syafaat? Sangat sederhana, saudara. Kita bisa memulai doa syafaat dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Misalnya, mungkin ada masalah, mungkin ada saudara seiman atau famili yang membutuhkan bantuan doa, yang sedang dalam pergumulan. Ketika kita tahu sesuatu, itu bukan kebetulan. Ketika saudara tahu ada masalah, misalnya dalam keluarga saudara, dalam famili saudara, mungkin ada masalah di kampung saudara, dan saudara tahu, maka itu bukan kebetulan. Mungkin ada masalah yang dihadapi teman saudara di sekolah, teman pekerjaan, itu bukan kebetulan. Allah dengan maksud tertentu, dengan tujuan tertentu, Allah mengizinkan orang itu berbicara kepada saudara. Mungkin ada satu orang yang sedang dalam pergumulan. Mungkin dia bertemu dengan si A, dia nggak cerita, saudara. Dia bertemu dengan si B, dia nggak cerita. Dia ketemu dengan si C, dia juga diam saja. Tapi ketika bertemu dengan saudara dan kemudian mulai bercakap-cakap, mungkin tiba-tiba orang itu merasa tenang, dan kemudian orang itu ingin membagikan masalahnya kepada saudara, dan dia mungkin menceritakan masalahnya itu kepada saudara. Nah, saudara, itu bukan kebetulan. Allah sedang bekerja. Allah sedang memberitahu saudara apa yang dia alami dengan tujuan tertentu. Apakah tujuannya? Kembali kepada ayat yang tadi, Allah berkata demikian, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Mengapa Allah memberitahu Abraham? Karena Abraham akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Abraham akan menjadi berkat untuk orang-orang yang ditemuinya. Nah, saudara, puji Tuhan bahwa saudara dan saya dipanggil sebagai anak Allah, juga kita sering disebut sebagai anak Abraham. Dalam pujian sekolah minggu seringkali anak-anak kita menyanyikannya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga, mari puji Tuhan. Saudara, kita juga dipanggil anak-anak Abraham, dan itu disebutkan dalam Galatia. Mengapa? Karena kita dipanggil untuk mendapatkan berkat yang sama dengan berkat Abraham. Dan sesungguhnya berkat Abraham itu adalah diberkati untuk menjadi berkat. Jadi Abraham itu memberkati bangsa-bangsa, saudara. Saudara dan saya sebagai anak Allah, dan kita juga dipanggil sebagai anak Abraham, kita juga dipanggil untuk memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bagaimana cara kita memberkati mereka? Salah satu cara yang akan kita pelajari pagi ini adalah ketika kita mulai berdoa buat mereka, ketika kita mulai menaikkan syafaat bagi mereka, maka saat itulah kita sedang mulai menjadi berkat buat mereka. Amin, saudara. Haleluya. Saudara dipanggil untuk jadi berkat. Saudara boleh toleh kanan kiri, bilang kepada kanan kiri saudara, kamu dipanggil jadi berkat. Amin. 1, 2, 3. Kamu dipanggil jadi berkat. Saya dipanggil jadi berkat. Kita dipanggil jadi berkat. Apa yang saudara ketahui hari ini? Kalau saudara tahu sesuatu, bukan untuk dibuat jadi gosip, saudara. Ketika saudara tahu ada yang punya masalah, itu bukan untuk jadi bahan gosip, tapi itu untuk jadi bahan doa. Amin, saudara. Ketika orang mungkin bercerita kepada saudara dari keberatan hatinya, pergumulannya, jangan dibuat gosip. Kalau saudara buat gosip, orang tidak mau lagi cerita kepada saudara mungkin. Tapi ketika saudara tahu, dengan kasih saudara mendengarkan, dengan kasih saudara meresponi, dan dengan kasih Allah saudara mulai berdoa, orangnya pasti merasa juga, saudara. Dan ketika itu terjadi, orang itu merasa dapat berkat, saudara. Dan terjadilah seperti yang dikatakan firman Tuhan, saudara jadi berkat. Sama seperti Abraham jadi berkat. Haleluya.
Ini yang pertama. Jadi mulai hari ini saudara, ketika ada seseorang atau mungkin kenalan saudara, kemudian bercerita kepada saudara tentang masalahnya, mari kita memandang itu sebagai berkat. Amin saudara. Karena Allah selalu menyatakan sesuatu dengan tujuan tertentu. Kembali kepada kisah Abraham saudara. Setelah Allah menyatakannya kepada Abraham, ayat 20 dikatakan demikian. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Saudara, Allah tidak mau menyembunyikan sesuatu dan kemudian Allah mulai mengatakannya kepada Abraham. Ini poin kedua yang akan kita pelajari tentang doa syafaat, yaitu doa syafaat adalah doa yang memberi, bukan doa yang egois. Mengapa begitu saudara? Allah menyatakan tentang masalah yang akan terjadi untuk Sodom dan Gomora. Abraham tinggal di mana? Abraham tidak tinggal di Sodom dan Gomora. Abraham jauh dari Sodom dan Gomora, saudara. Tapi Abraham punya seorang famili, keponakan, yaitu namanya Lot yang tinggal di Sodom dan Gomora, saudara. Mungkin orang bisa berkata, itu kan Lot, keponakan, saya kan di sini aman-aman saja. Apa kena mengena saya dengan Lot? Mungkin Abraham bisa berkata begitu. Mungkin ketika Allah berkata kepada Abraham, Sodom dan Gomora ini sangat jahat, begitu berat dosanya. Mungkin Abraham bisa saja berkata, ya sudah biarkan, apa hubungannya saya dengan Sodom. Kalau Abraham seperti itu, maka Abraham adalah orang yang egois, saudara. Tapi Allah tahu bahwa Abraham ini punya hati yang lembut, punya hati yang mau dibentuk sama seperti hatinya Tuhan. Sehingga ketika Abraham tahu akan hal ini, Abraham mulai menaikkan doa syafaatnya untuk Sodom dan Gomora. Saudara, menarik sekali untuk kita perhatikan apa sebenarnya yang terjadi antara Abraham dengan Lot yang tinggal di Sodom dan Gomora itu. Mungkin ketika Allah menyebutkan Sodom dan Gomora, Abraham teringat akan Lot. Tapi apakah saudara ingat apa yang terjadi di antara Abraham dan Lot? Saudara, kita akan melihat beberapa hal yang disebutkan dalam Alkitab tentang sejarah antara Abraham dan Lot. Dalam Kejadian pasal yang ke-11 dikatakan bahwa Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Siapakah Lot ini? Lot adalah anaknya Haran. Haran ini familinya, saudaranya Abraham. Jadi Lot ini keponakannya Abraham. Mereka keluar bersama-sama dengan Terah, ayahnya Abraham. Mereka berangkat dari Ur Kasdim, mereka mau pergi ke tanah Kanaan. Tapi ternyata mereka sampai ke Haran, tidak sampai di Kanaan. Dan mereka menetap di sana. Fatsal 12 ayat yang keempat dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Kemudian saudara, datanglah firman Tuhan kepada Abram, dan kemudian Abraham keluar dan ternyata Lot ini juga ikut dengan Abraham. Saudara, jadi Lot ini rupanya sudah ikut mulai dari Kejadian pasal 11, Kejadian pasal 12, dia ikut bersama-sama dengan Abraham. Dan Abraham begitu diberkati Tuhan sehingga Lot pun juga turut merasakan berkatnya Abraham dalam kehidupannya. Dalam Fatsal ke-13 ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Dicatat ada perkelahian, saudara. Mengapa berkelahi? Masalahnya sederhana, karena harta bertambah banyak, gembalanya, dombanya bertambah banyak. Abram punya sekelompok
gembala dan domba sendiri, Lot juga punya sendiri, dan kemudian entah mungkin terjadi apa, mereka mulai bertengkar. Siapakah Abraham? Siapakah Lot? Abraham adalah orang yang begitu berjasa kepada Lot. Tetapi ternyata anak buahnya Lot tidak menghargai anak buahnya Abraham, dan kemudian mereka mulai bertengkar, saudara. Berikutnya, pasal 13. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudara, kita melihat kelembutan hati Abraham. Ketika terjadi pertengkaran, mungkin Abraham bisa saja mengatakan kepada Lot, Lot, kamu kan sudah ikut aku dari dulu. Kamu sampai bisa punya gembala domba itu kan karena berkat yang kamu terima juga karena ikut sama-sama dengan aku. Mungkin bisa saja Abraham berkata seperti itu. Dan mungkin bisa saja Abraham mengusir Lot karena ada pertengkaran. Tetapi Abraham punya hati yang begitu lembut. Sekalipun ada pertengkaran, sekalipun mungkin itu salahnya Lot dan salahnya gembalanya, tapi Abraham dengan begitu rendah hati, Abraham berkata, sudah, jangan berkelahi. Bahkan Abraham bisa berkata, sudah begini saja, Lot, kamu mau kemana? Kamu pilih bagian yang terbaik, yang menurut engkau baik, kamu pilih. Dan kemudian kalau engkau pilih yang di sana, aku pilih di tempat yang lainnya. Saudara, ayat berikutnya, ayat 10-11 dikatakan, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Saudara, kita bisa lihat di sini, ketika Abraham menawarkan dengan hati yang baik, sudah Lot kamu pilih lebih dulu. Lot pun juga nggak sungkan-sungkan, saudara. Lot langsung lihat, oh itu di situ bagus tempatnya. Lalu Alkitab mencatat, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu karena banyak airnya. Apa yang dibutuhkan gembala dan domba? Air, tanah yang subur. Lot lihat ada tempat yang subur, dia langsung berkata, Paman, Abraham, saya ambil seluruh bagian itu karena di situ subur. Lot dengan nggak sungkan-sungkan, saudara, mengatakan itu. Dan kemudian Abraham dengan lemah lembut Abraham berkata, monggo, silahkan. Kalau kamu mau ambil di sana, silahkan. Saya pilih yang lainnya. Meskipun mungkin tempat yang lainnya tidak kelihatan sesubur seperti itu, Abraham pilih yang lainnya. Saudara, kalau mungkin orang zaman sekarang bisa berkata, Abraham dengan Lot ini orang yang tidak tahu sungkan mungkin, saudara ya. Tidak tahu berterima kasih, sudah dibesarkan, diberkati, dididik, bertengkar malahan, saudara. Bertengkar tidak minta maaf, disuruh memilih, nggak bilang, Bapak Abraham pilih aja duluan. Karena Abraham kan yang lebih senior, saudara. Dia langsung berkata, ya sudah, kalau aku pilih duluan, aku akan pilih. Yang subur, aku ambil semua. Kira-kira kalau saudara punya kenalan atau punya family seperti Lot, saudara mau berbuat apa, saudara? Saudara mungkin marah, saudara mungkin bisa menjauhi, saudara mungkin bisa kecewa, saudara mungkin bisa benci, bahkan mungkin saudara bisa berkata, ya sudah, saya tidak mau ngurusi lagi Lot itu. Tapi apa yang terjadi dengan Abraham? Abraham ketika dia mendengar bahwa keponakannya Lot ini ada di Sodom dan Gomora, dan kemudian Allah akan menghukum Sodom dan Gomora, dengan hati yang lembut, dengan hati yang penuh kasih, Abraham mulai berdoa buat Sodom dan Gomora. Saudara, kita mau belajar seperti Abraham. Doa syafaat adalah doa yang memberi, bukan doa yang egois. Sekalipun Lot begitu mungkin mengecewakan, begitu menjengkelkan, saudara, bagi Abraham, tapi Abraham tetap berdoa untuk keselamatan Lot dan keluarganya. Saudara, ketika kita berdoa syafaat, kita juga mau belajar seperti itu. Seperti Tuhan Yesus
kasihnya yang selalu memberi, kasih yang tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Mungkin saudara berkata, saya punya kebutuhan juga begitu banyak, saya berdoa untuk kebutuhan saya sendiri mungkin gak habis-habis. Jadi bagaimana saya bisa berdoa untuk orang lain? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama belajar untuk mulai berdoa untuk kepentingan orang lain juga. Mungkin mereka punya masalah, mungkin kita sudah tahu dan tadi kita sudah belajar ketika itu terjadi bukan kebetulan, Tuhan mau saudara berdoa bagi mereka. Mari saudara kita sama-sama berdoa, jangan jadi orang yang egois. Amin saudara, bilang sama kanan kirinya jangan jadi egois ya. Kita mau seperti Abraham, sekalipun disakiti Lot, sekalipun dikecewakan Lot, sekalipun diajak bertengkar oleh gembala-gembalanya Lot, Abraham tetap mengampuni, Abraham tetap mendoakannya. Hatinya Abraham ini sudah jadi semakin cocok dengan hatinya Allah, saudara. Sama seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 44, di sana dicatat, Tuhan Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini doa syafaat, saudara. Tuhan Yesus berkata, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bahkan ketika kita dianiaya pun, kita harus sama-sama belajar, Tuhan, dianiaya itu sakit Tuhan. Buat apa aku berdoa buat yang menganiaya aku? Tapi Tuhan Yesus mengajarkan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Supaya apa? Supaya mereka juga mendapatkan keselamatan. Saudara, ini adalah doa yang bermutu tinggi. Doa yang tidak mementingkan diri kita sendiri, doa yang tidak egois, doa yang memberi, doa yang memberkati, bahkan memberkati musuh kita. Kalau saudara mungkin punya musuh, orang yang menjengkelkan saudara, justru itu menjadi bahan doa syafaat kita. Amin saudara. Bukan kebetulan orang itu menyakiti saudara. Ketika kita melihat orang itu menyakiti kita saudara, berarti dia punya masalah. Masalahnya apa? Dia tidak bisa hidup damai dengan orang lain. Mungkin dia punya masalah dalam hidupnya sehingga dia jadi seperti itu saudara. Itu masalah. Dan ketika kita tahu hal itu, berarti kita mau mulai belajar untuk mendoakannya. Kadang-kadang gak mudah saudara, kadang-kadang sulit. Tapi mari kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama mulai berdoa bagi mereka. Saudara, kita melihat bahwa masalah Sodom dan Gomora, kejahatan Sodom dan Gomora juga tetap ada sampai hari ini. Masalah yang serupa tetap ada sampai hari ini. Kita melihat saudara, Sodom dan Gomora itu begitu jahat. Sodom dan Gomora masih tetap hidup, bahkan akan menjadi makin buruk di akhir zaman. Tuhan Yesus berkata bahwa akhir zaman akan menjadi seperti zamannya Nuh, juga menjadi seperti zamannya Lot. Dunia ini akan menjadi begitu jahat. Sodom dan Gomora akan ada di mana-mana, saudara. Bahkan seluruh dunia ini dikatakan akan menjadi Sodom dan Gomora. Saudara tahu apa yang terjadi dengan Sodom dan Gomora? Dosanya begitu menjijikkan. Saudara, kita sering melihat dalam firman Tuhan bagaimana dosa-dosa homoseksual, dosa-dosa seksual lainnya ada di kota Sodom dan Gomora ini. Saudara masih ingat bagaimana ketika dua malaikat itu kemudian sampai di kota Sodom dan kemudian malaikat itu menampakkan diri seperti orang laki-laki, saudara, dua orang, dan kemudian orang laki-laki dari kota Sodom datang ke rumahnya Lot dan mereka berkata, mana dua orang itu, kami mau pakai mereka. Saudara mengerti sendiri apa maksudnya. Dan itu yang terjadi saudara, homoseksual. Dan celakanya Lot kemudian berkata, jangan, ini tamu saya harus melindungi. Sudah, kalau kamu mau, ini aku punya seorang anak perempuan, kamu bisa pakai dia. Saudara tahu sendiri apa maksudnya dan betapa mengerikan perkataan itu. Mengapa? Karena cara pikir Lot sudah berubah seperti cara pikir orang-orang Sodom dan Gomora. Tidak ada lagi kesucian, tidak ada lagi kekudusan, semuanya berbuat dosa, bahkan dosa-dosa yang sangat menjijikkan. Saudara, hal ini tetap ada sampai hari ini, bahkan ada
bahkan akan semakin meningkat di akhir zaman. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara? Ketika kita tahu masalah-masalah seperti itu, kita mau belajar seperti Abraham. Kita mengikuti teladan Abraham, saudara. Abraham tahu, saudara, Sodom dan Gomora itu dosanya begitu menjijikkan. Tapi kemudian Abraham berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Kalau misalnya masih ada 50 orang di situ, apakah engkau akan menghancurkan Sodom dan Gomora karena ada 50 orang yang benar itu? Dan Tuhan berkata, kalau ada 50 orang yang benar, tidak aku hancurkan. Tapi ternyata memang tidak ada, saudara. Tapi hatinya Abraham ingin mendoakan buat keselamatan Sodom dan Gomora. Supaya apa? Supaya mereka bisa selamat. Itu hatinya Abraham yang dicari oleh Tuhan. Dan pada akhirnya tidak ada, saudara. Sehingga Sodom dan Gomora tetap dihancurkan. Apakah doa syafaatnya Abraham sia-sia? Tidak. Mengapa? Karena ketika Abraham mulai berdoa syafaat, dia punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa bercakap-cakap dengan Tuhan, hatinya dibentuk semakin serupa dengan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Doa syafaat tidak boleh diukur dari hasil akhirnya, tapi ada proses yang luar biasa yang terjadi ketika kita mulai menaikkan doa syafaat itu. Nah, saudara, kembali lagi ketika saudara melihat ada Sodom dan Gomora, mungkin yang sedang terjadi, mungkin saudara tahu dan saudara melihat apa yang harus kita lakukan. Kita mau meniru teladan Abraham. Alkitab berkata dalam Yudas 1 ayat 22-23, demikian. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman mengajarkan kita untuk membenci pakaiannya, bukan orangnya. Amin, saudara. Ketika ada orang berdosa, kita benci dosanya. Tapi orangnya ini masih bisa diselamatkan. Selama orang itu masih hidup, masih ada kemungkinan untuk diselamatkan. Sebab itu kita membenci pakaiannya, tapi kita tetap menunjukkan belas kasihan kepada orangnya, sambil kita menjagai diri kita juga. Jadi kalau saudara lihat orang berdosa, saudara benci dosanya, tapi saudara tunjukkan belas kasihan. Saudara mulai berdoa buat mereka. Apalagi di akhir zaman ini, orang jahat akan semakin meningkat, bertambah banyak, kata firman Tuhan. Berarti seharusnya doa kita juga semakin meningkat. Amin, saudara. Doa syafaat kita jadi semakin limpah. Karena apa? Kejahatan akan meningkat di akhir zaman. Dan kesucian juga akan semakin meningkat. Kesucian semakin meningkat berarti kita mau semakin lebih banyak berdoa. Hati kita makin dicocokkan seperti dengan hatinya Tuhan. Haleluya. Berikutnya, saudara. Doa syafaat ini adalah pengorbanan yang baik. Ketika Abraham mulai berdoa syafaat, Abraham mulai memakai waktunya untuk memikirkan Sodom dan Gomora, mulai menaikkan doanya, mengorbankan sesuatu, saudara. Apa yang dikorbankannya? Waktunya. Itu yang jelas kelihatan, saudara. Mungkin orang berkata, wah, saya tidak mau mendoakan orang lain, itu menghabiskan waktu saya. Saudara, ketika kita mulai berdoa syafaat, kita mulai memberikan pengorbanan, tapi itu pengorbanan yang baik, saudara. Dalam Alkitab dikatakan demikian. Yehezkiel 22 ayat yang ke-30. Aku mencari di tengah-tengah mereka. Siapa yang mencari ini? Tuhan. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok, atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata, aku mencari dan akan terus mencari seorang, siapa saja yang mau mendirikan tembok. Apa maksudnya ini? Ayat ini dicatat ketika bangsa Israel sedang dalam kejatuhan. Temboknya hancur di mana-mana. Tapi tentu yang dimaksud Tuhan bukan hanya tembok secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Saudara, ketika orang itu berdosa, berarti temboknya roboh. Tidak
ada lagi tembok, tidak ada lagi pagar, sehingga musuh masuk menghancurkan begitu rupa. Nah saudara, Tuhan mencari siapa yang mau jadi alatku untuk membangun tembok. Ketika saudara melihat mungkin famili saudara, kenalan saudara, orang yang saudara kenal misalnya, mereka berbuat dosa begitu jahat, itu seperti temboknya roboh saudara. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Tuhan mencari siapa yang mau membangun tembok, mendirikan tembok supaya orang itu jangan kumusnahkan kata Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menemuinya saat itu. Mengapa tidak ditemui saudara? Karena tidak ada yang mau berdoa syafaat. Dalam terjemahan lain dikatakan seperti berdiri di celah pagar dalam terjemahan lama. Maka di antaranya kucari akan seorang yang membangunkan pagar tembok dan yang berdiri di celah pagar di hadapan hadiratku akan baiknya negeri itu. Supaya jangan aku membinasakan dia, tetapi akan seorang pun tiada kudapati. Tuhan sedang mencari orang yang mau berkorban. Orang yang mau berdiri di celah pagar, orang yang mau berkorban untuk mendirikan tembok, membangun pagar tembok supaya orang itu juga diselamatkan. Berdoa syafaat itu seperti berdiri di celah saudara, di celah pagar antara Allah dan orang yang berdosa itu. Dosa upahnya maut. Allah sedang ingin membinasakan orang berdosa itu. Tapi uniknya Allah memang tidak bisa berkompromi dengan dosa. Tapi sebelum itu semua terjadi, ternyata Allah ingin mencari seorang yang mau mendoakan, seorang yang mau menyelamatkan orang itu. Inilah hatinya Allah saudara. Allah tidak bisa berkompromi dengan dosa, tapi Allah rindu supaya orang itu diselamatkan. Bagaimana caranya? Allah mau melibatkan saudara dan saya. Untuk apa? Untuk berdoa bagi mereka, untuk menolong mereka, untuk berdiri di celah pagar itu saudara. Kita berdiri maksudnya adalah kita mulai menaikkan doa kita. Tuhan, tolong orang itu. Dan saudara mungkin mulai bertindak, saudara mulai menasehati, saudara mulai membawa orang itu untuk kembali kepada Tuhan. Saudara, ini yang dikatakan Alkitab dan ini yang mau kita pelajari sama-sama dari kehidupan Abraham. Sama seperti yang dikatakan Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat. Paulus menasihatkan Timotius untuk menaikkan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Saya ulangi, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara, ini adalah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Apa? Menaikkan doa syafaat kita. Hari-hari ini kita lihat ada begitu banyak masalah saudara, di sekeliling kita, bahkan di negara kita. Dengan kondisi pandemik seperti ini panggilan buat saudara dan saya untuk berdoa syafaat. Amin saudara. Saudara bisa mulai doakan. Mungkin saudara melihat pemerintah sedang kewalahan saudara. Mungkin kita melihat wali kota, pemerintahan daerah juga sedang kewalahan. Mungkin orang-orang di sekitar kita ada yang kehilangan pekerjaan dan mereka tidak punya damai sejahtera. Mereka sedang kewalahan juga. Apa yang harus kita kerjakan? Kita mulai menaikkan doa syafaat ini bagi mereka, karena inilah yang baik dan yang berkenan. Mari saudara, kita mulai ambil waktu kita. Kita mau mulai berkorban saudara. Berkorban apa? Pertama dengan waktu kita. Kita mulai berdoa buat mereka, menaikkan syafaat buat mereka, karena ini yang baik dan yang berkenan. Yang terakhir saudara, yang keempat. Dikatakan doa syafaat ini ternyata adalah hal yang juga dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab
Ia, yaitu Tuhan Yesus, hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Dalam terjemahan lama, memohonkan syafaat karena mereka itu. Saudara, seringkali anak-anak kita suka bertanya, Tuhan Yesus sekarang di mana? Tuhan Yesus dulu di Israel, di Yerusalem dan sekitarnya, melayani di sana. Kemudian Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Hari ketiga bangkit dan dia hidup, lalu dia naik ke surga. Lalu sekarang Tuhan Yesus di mana? Tuhan Yesus di surga. Tuhan Yesus ngapain? Ayat ini mengatakan Tuhan Yesus berdoa syafaat bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus terus menaikkan doa di hadapan Bapa. Untuk apa? Supaya umatnya, supaya orang-orangnya, saudara, diselamatkan, ditolong, menjadi doa syafaat, menjadi juru syafaat, memohonkan syafaat karena kita. Saudara, doa syafaat ini adalah doa yang berkualitas tinggi, bermutu tinggi, bahkan doa yang juga terus dikerjakan oleh Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Jadi ketika kita mau mengarahkan hati, menyiapkan waktu, menyiapkan hati untuk berdoa syafaat, itu berarti kita sedang mencocokkan hati kita dengan hatinya Tuhan. Amin saudara, kita berarti sedang dibentuk untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Saudara mau berdoa syafaat? Amin saudara, mari kita mulai sama-sama belajar saudara, belajar. Mungkin saudara mulai berdoa buat pemerintah dengan keadaan pandemik seperti ini. Saudara mulai berdoa mungkin buat kenalan saudara, teman baik saudara. Mungkin saudara punya teman yang selama ini begitu baik kepada saudara, tapi mungkin dia juga hidup dalam dosa saudara. Tapi kepada saudara baik. Dan saudara tahu akan hal itu. Bukan kebetulan berarti saudara dipanggil untuk berdoa bagi orang itu. Mari saudara kita pakai waktu ini. Pakai waktu-waktu yang ada, kita mau mulai berdoa. Dan saudara ingat satu hal, doa syafaat tidak diukur dari hasil akhirnya. Tapi doa syafaat itu adalah proses. Di mana dalam proses doa syafaat itu, Tuhan akan bekerja banyak dalam kehidupan saudara. Tuhan sedang ingin membentuk saudara supaya hati kita jadi semakin serupa dengan Allah. Dan itu begitu berharga. Firman Tuhan berkata, itu yang baik dan yang berkenan. Saudara, kita tidak bisa mengatur orang lain. Kita tidak bisa mengubah orang lain dengan paksaan. Tapi dengan doa syafaat, kita berdoa supaya Tuhan jamah orang itu, supaya orang itu sadar, supaya orang itu celik, dan kita punya hati seperti hatinya Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita berdoa sama-sama, kita minta Tuhan untuk menolong kita, supaya kita punya hati seperti hatinya Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat pagi ini. Kami belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari Abraham. Kami belajar bagaimana doa syafaat Abraham dicatat di Alkitab. Dan Tuhan tolong, mari Tuhan, kami mau punya hati seperti hati Abraham. Kami mau mulai belajar untuk menaikkan doa syafaat. Tuhan, beri kami hati seperti hati-Mu, beri kami kasih seperti kasih-Mu. Tuhan tolong kalau mungkin selama ini kami egois Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, kami mau berubah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mulai mau diubah seperti Engkau, memperhatikan kepentingan orang lain, berdoa untuk keselamatan orang lain. Tuhan tolong Tuhan, kalau mungkin ada di hari-hari yang lalu orang-orang yang menyakiti kami dan kami tidak mau mendekati mereka lagi, tolong Tuhan mulai hari ini biar kami diubah jadi seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau diubahkan ya Tuhan. Kami mau mengampuni mereka. Kami mau berdoa bagi mereka seperti Abraham berdoa untuk Lot yang begitu menjengkelkan, yang begitu mengecewakan Abraham. Tapi Abraham terus berdoa buat Lot. Mari Tuhan tolong kami supaya kami juga mau untuk terus berdoa bagi mereka. Pagi ini Tuhan, kami buka hati kami buka hidup kami mau izinkan Roh Kudus bekerja dengan penuh kuasa dalam hidup kami. Lembutkan hati kami Tuhan, bentuk hati kami, ubahkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berubah jadi seperti Engkau. Kami mau mulai menaikkan doa syafaat kami, karena kami mau seperti Abraham. Kami mau jadi anak-anak Abraham. Kami percaya, kami tahu, kami mengerti pagi ini bahwa kami dipanggil untuk jadi berkat. Dan kami mau mulai memberkati mereka.
Tolong Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berterima kasih buat keselamatan yang sudah Engkau berikan buat kami. Dan kami mau Tuhan berdiri Tuhan di celah pagar ini Tuhan. Untuk kami berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan ini Tuhan. Supaya mereka diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami mau membuat pengorbanan ini Tuhan, berdiri di celah pagar ini Tuhan, untuk keselamatan mereka. Mari Tuhan, Tuhan yang tolong kami. Kami percaya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada di kota kami, di negara kami, di pekerjaan kami, di sekolah kami. Itu semua bukan kebetulan. Kalau ada yang menceritakan masalahnya buat kami, kalau ada yang kami tahu masalahnya, itu juga bukan kebetulan. Kami mau mulai berdoa bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, saat kami melakukan ini semua, Engkau berkata, ini yang baik dan yang berkenan. Dan kami percaya saat kami melakukan yang baik dan berkenan di hadapan-Mu, kami percaya Tuhan juga tidak akan membiarkan kami bergumul sendirian. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Dan kami percaya Engkau juga akan menolong kami, mengangkat kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk diutus menjadi garam yang asin, menjadi terang yang menyala, dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan, supaya kami jadi pendoa-pendoa syafaat. Kami mau di akhir zaman ini Tuhan, doa syafaat kami semakin meningkat, limpah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, jadikan kami berkat, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami lagi berdoa Tuhan, buat kondisi yang terjadi hari-hari ini. Kami berdoa buat pemerintahan kami, baik pemerintahan pusat, pemerintahan daerah. Tolong Tuhan, segala kesulitan yang mungkin belum pernah kami alami sebelumnya. Tapi kami percaya ini semua tidak akan melebihi kekuatan kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan sanggup menolong umat-Mu melewati kondisi pandemik ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga sanggup menolong pemerintahan kami, memberi hikmat untuk mereka, untuk mengatur strategi yang baik dalam mengatasi hal-hal ini. Tuhan juga tolong supaya ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan warga. Terima kasih Tuhan, tolong berkati pemerintah kami. Tuhan tolong kesulitan-kesulitan keuangan yang terjadi, Tuhan juga tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, biar damai sejahtera-Mu, pertolongan-Mu, berkat-Mu, mujizat-Mu nyata Tuhan. Dan kami mau dipakai untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat mereka-mereka yang mengalami terkena dampak dari kondisi pandemik ini, baik secara keuangan, baik dalam kesehatannya. Tuhan, Engkau yang tolong Tuhan. Engkau yang terus berikan damai sejahtera, Engkau yang terus berikan sukacita, Tuhan yang terus pegang tangan mereka. Kami percaya kami akan sanggup melewati segala perkara bersama dengan Tuhan Yesus yang memberi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya kami mau berdoa ya Bapa. Biarlah berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami. Langkah demi langkah, hari demi hari, kami terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang mau menjadi berkat, mulai menaikkan doa syafaat, kita mau sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap jadi berkat dimanapun saudara berada. Haleluya.